Dosa-dosa besar sampai yang keberapa? Sekarang yang 27. Dosa besar yang ke-27 ini membiarkan perbuatan keji pada istri. Jadi lebih terfokus kepada suami. Kita kembali lagi bicara masalah rumah tangga. Kalau setiap laki-laki dan perempuan memahami tugasnya masing-masing, tentu tugas ini tidak ada kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apapun yang ada di pada atau di antara keduanya. Dia telah menerapkan peraturan-peraturan. Saya sering bahasakan sama istri saya dan juga mungkin saya sampaikan dalam banyak pengajian. Sebenarnya kita dalam rumah tangga ini ibaratnya seperti orang yang kerja di perusahaan, jadi pegawai. Begitu masuk di rumah tangga, kita jadi pegawainya Allah. Yang suami jadi pimpinan di situ, yang istri jadi wakilnya. Lalu Allah memberikan balasan bila mengikuti peraturannya. Si laki-laki, kamu pemimpin ya, lindungi istrimu, didik dia, berikan nafkah, berikan tempat tinggal, makanan yang halal, maka saya yang kasih pahala. Itu kan Allah janjikan, dan Allah menjanjikan ini kehidupan bahagia di dunia, dibukain pintu rezeki, sebagaimana sabda Nabi SAW, seseorang yang mencari rezeki halal buat keluarganya sama dengan mujahid di jalan Allah. Jadi dia kalau sedang keluar cari nafkah dimotivasi dapat pahala jihad. Banyak sekali dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya pernah bahasakan dalam manajemen rumah tangga, suami menganggap istrinya tanda kutip seperti titipan Allah, boneka saja yang dia tinggal menjalankan perintah Allah di situ. Jangan keburukan istri dibalas dengan keburukan juga. Itu akan mengacaukan rumah tangga. Karena si istri hidup sekian belas tahun atau puluhan tahun di satu lingkungan, si suami juga hidup sekian belas tahun atau puluhan tahun di satu lingkungan. Kemudian tiba-tiba mau disatuin, itu butuh juga ya, adaptasi yang sangat besar, gitu kan? Jadi pasti ada kekurangan, ada kesalahan, itu biasa saja. Nabi SAW dalam rumah tangganya kadang-kadang masih clash sama istrinya. Pernah Nabi SAW marah dengan Sofia, pernah Nabi SAW marah dengan Aisyah, gitu kan? Karena perilaku-perilaku yang salah, kemudian diluruskan oleh Nabi SAW dan mereka baikan setelah beberapa hari. Itu terjadi. Ya, itu terjadi dalam kehidupan Nabi SAW. Begitu juga dengan istri, sama. Dia sebagai pegawai, tapi dia bukan staff. Dia bukan bawahan si suami, tetapi dia adalah wakilnya. Nanti staff-staffnya itu adalah anak-anaknya. Nanti anak-anak ini yang patuh kepada kedua orang tuanya, gitu kan. Si istri mendukung program-program suami. Allah perintahkan, yang paling penting taati suamimu, layani dia dengan baik. Bukan karena dia, tapi karena saya. Saya akan kasih kamu gaji, ada pahalanya. Ya, itu karena saya. Jangan kesalahan dan kebodohan suami dibalas juga dengan kesalahan dan kebodohan si istri. Ada salah seorang teman yang datang kepada saya, mungkin dia pernah hadir di pengajian saya kalau tidak salah, dia minta, Ustaz kita adakan seminar rumah tangga yang sakinah. Baik, silahkan kapan diadakan, saya hadir insya Allah. Ditentukan tanggalnya gitu kan. Lalu saya tanya, apa yang mendorong Anda mau buat seminar ini? Dia bilang, sekarang sudah terlalu banyak masalah dalam rumah tangga. Masa orang baru nikah sekian bulan sudah cerai, baru nikah sekian tahun sudah cerai, gitu kan. Tidak ada rumah tangga yang langgeng. Banyak sekali orang yang jadi janda masih muda. Banyak orang yang jadi duda masih muda. Apa sebabnya? Padahal sebenarnya kalau dilihat orang yang pacaran itu lebih banyak yang langgeng gitu kan. Lalu saya tanya, kira-kira menurut Anda apa sebabnya ya? Nggak tahu, tapi diantaranya dia bilang yang membuat saya prihatin ini, ada teman saya bermasalah sama istrinya. Istrinya sempat bilang begini, kalau suami saya selingkuh, saya juga selingkuh. Gitu kan. Jadi bahasanya sederhana. Si suami juga bilang, istri saya kapan selingkuh, saya juga balas dengan selingkuh. Jadi dosa dibalas dengan dosa. Kesalahan dan kebodohan pasangan dalam perilaku itu, ya tertentu dalam substansial kehidupannya, dibalas dengan hal yang sama. Ini salah. Ya ini salah. Sementara kita punya atasan Allah SWT yang menentukan, Allah yang akan menghukum. Dan sering kali saya bahasakan dalam rumah tangga, juga dalam perusahaan, juga dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan lupa Allah itu maha melihat dan Allah sudah titipkan ada Raqib dan Atid. Tidak usah repot-repot ngambil tugasnya Raqib dan Atid, gitu kan? Jangan suami pulang diperiksa HP-nya, hubungi siapa, ya? Ini SMS sama siapa, ini BBM sama siapa, gitu kan? Atau suami pulang ke rumah juga begitu, bukan makan, bukan ngobrol sama istrinya, tapi pertama HP-nya diperiksa. Untuk apa?
Anda beriman atau tidak? Ada raqib dan atid, siapapun yang melanggar, siapa yang bermaksiat, siapapun dia, gitu kan, tetap dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah punya cara. Kita masih banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan, kita sudah punya program padat dalam keseharian. Ada zikir pagi sorenya, ada sholat sunnahnya, ada sholat wajibnya, ada baca Qur'annya, ada dengar ceramahnya, banyak sekali yang harus kita kerjain gitu. Itu kalau kita sibukin dengan kegiatan-kegiatan lain, maka akan kacau semuanya. Ini sedikit mereview tentang masalah rumah tangga. Berhubungan dengan dosa besar yang ke-27 ini salah satu substansial saja tugas suami, yaitu membiarkan istrinya pada pelanggaran hukum-hukum Allah. Jadi istrinya misalnya tidak tutup aurat, istrinya nggak sholat, ya, istrinya nggak menjalankan tugasnya dalam rumah tangga, nggak mendidik anak, ya, nggak membersihin rumah, nggak ngurus rumah, gitu kan, nggak nyalain tugasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau dia biarkan istrinya dalam keadaan seperti itu, si suami bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada istri nggak sholat, itu suaminya bertanggung jawab. Kecuali kalau memang dia sudah ingatkan, berulang kali diingatkan, tetap saya dalam kondisinya, itu berbeda. Karena dia sudah dakwahi. Tapi kalau dia tidak luruskan, maka dia bertanggung jawab. Tidak sebaliknya, kalau suami nggak sholat, itu istri tidak akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat oleh Allah. Dia boleh mengingatkan, dia memang mengingatkan sebagai saudara muslim, tapi dia berbeda bobot tanggung jawabnya dengan si suami. Karena suami ini punya tanggung jawab, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kalian semua pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan, seorang pemimpin negara, amir, itu adalah pemimpin terhadap masyarakatnya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan, dan seorang suami bertanggung jawab terhadap seluruh perilaku istrinya dan anak-anaknya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Berarti Nabi sudah tekankan suami bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Lalu beliau mengatakan lanjutannya, dan seorang istri bertanggung jawab terhadap harta dan anak-anak suaminya. Tidak ada perkataan seorang istri bertanggung jawab atas suaminya. Enggak, bertanggung jawab atas harta, rumah yang dititipkan oleh suaminya kalau suami lagi keluar kerja, dan anak-anaknya. Itu tanggung jawabnya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Dan seperti itu kurang lebih sabda Nabi SAW. Intinya adalah suami bertanggung jawab. Kalau Anda ingin rumah tangganya lebih baik berjalan, saya sudah sering ulangi dalam masalah rumah tangga Bapak Ibu sekalian, jangan pernah siapkan PR-PR dalam rumah tangga. Oh, saya mau istri saya solehah, pakai jilbab, sholat 5 waktu, hadiri pengajian. Ya cari sebelum nikah wanita yang seperti itu. Jangan cari yang wanita tiap malam di karaoke, gitu kan? Nggak bakal ketemu, pasti alamnya berbeda, gitu kan? Sama seorang istri mau, suami saya mau nanti sholat, tuntun saya sholat di rumah. Dia bisa membina anak-anak saya, bisa baca Quran sama-sama. Tapi carinya bukan laki-laki yang seperti itu, gitu kan? Dia dengar azan malah duduk biasa saja, nggak sholat. Bayangkan di masjid, di rumah aja nggak sholat. Akhirnya jadi PR buat dia, susah ngatur rumah tangganya. Karena memang dari awal sudah salah langkahnya, kan gitu. Makanya kita harus mengetahui siapa yang akan kita pilih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khusus bagi laki-laki dikatakan takhayyaru linutafiqun. Dalam hadis Sahih riwayat Imam Ahmad, ya, hati-hatilah meletakkan benih kalian. Kata ulama hadis maksudnya jangan sampai salah memilih istri. Kalau sampai meletakkan benihnya salah, sudah terlanjur hamil, kemudian nanti lahirkan anak, dia nggak tahu ngurus anak kamu, nanti repot, gitu kan? Kamu harus cari nafkah di luar, harus berjihad, harus sholat berjamaah. Yang urus anak adalah istri. Kalau salah memang dia nggak bisa mendidik anak-anak, nggak bisa menjadi istri yang baik, maka akan salah semuanya, beranjak dari awal. Karena setetes saja sperma sudah bisa membuat atau membuahi sel telur si istri, dan akhirnya jadi hamil, dan itu sudah susah kalau sudah hamil, gitu kan? Ini contoh saja. Jadi Nabi SAW sudah tekankan dari awal. Kemudian begitu juga bagi perempuan. Kata Nabi SAW, kalau datang kepada kalian, wahai wali wanita dan wahai wanita, orang yang kalian ridhoi akhlaknya dan juga agamanya, maka terimalah lamarannya. Kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi, bukan kekayaannya, bukan kegagahannya, tapi akhlaknya, perilaku dia, tata keramanya, dan juga agamanya, pengetahuan agama tentang akhirat, tentang kehidupan, bagaimana menjalankan hukum-hukum Allah di muka bumi ini, maka terimalah orang ini yang pantas menjadi pemimpin bagi kalian. Ini bagi perempuan, gitu kan?
Jadi sudah diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Az-Zahabi menyebutkan dosa besar ke-27 ini adalah membiarkan perbuatan keji, perbuatan pelanggaran agama pada istri. Di antaranya yang paling sering terjadi adalah membiarkan si istri tidak menutup aurat. Ini poin yang pertama. Sementara Allah Azza wa Jalla memerintahkan setiap muslimah untuk menutup auratnya. Tidak boleh sama sekali. Dan itu menjadi tanggung jawab si suami. Bahkan jumhur ulama sepakat mengatakan bahwasanya istri yang sudah diingatkan berulang kali terhadap pelanggaran dosa-dosa besar dan tidak mau masuk dalam bab nusyud. Nusyud itu diikuti dengan 3 peringatan. Dinasehatin dulu. Kalau tidak mau mendengar, maka dihajar. Tidak digauli atau ditinggalkan ranjangnya. Kalau tidak mau juga, maka yang terakhir adalah dipukul dengan diingatkan. Dan pukulan ini tidak boleh berbekas pada tubuhnya. Kemudian ulama menambahkan, kalau juga tidak mau, maka jangan dipertahankan. Emang disuruh ceraikan, gitu kan? Kalau memang sifatnya dia tidak bisa sama sekali, tetap melanggar dosa besar, tetap tidak menolak pergaulan bebas, tetap tidak tutup aurat, tetap nggak mau jaga sholat 5 waktu, tetap nggak mau jalankan tugas-tugasnya di rumah. Lebih baik sekarang di-cut daripada mempertahankan sampai 10 tahun, 20 tahun lagi ke depan dan kita sakit hati gara-gara pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dan ini selalu tolok ukurnya adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Sama juga Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan, ada seorang ummahat kita, seorang muslimah di Saudi pernah bertanya, "Syekh, suami saya nggak mau sholat, orangnya kasar, kalau memberikan nafkah itu perhitungan sekali. Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya mempertahankan rumah tangga dengan bersabar atau saya memilih jalan lain?" Jawaban Syekh sederhana gitu. Beliau mengatakan, kalau memang Anda sudah memperingatkan tentang hukum-hukum Allah dan juga tetap saja dia melanggar, maka jangan dipertahankan, terutama kalau dia tidak sholat. Karena itu sudah hukum yang besar sekali gitu. Dan tidak usah ragu dengan kehidupan di dunia ini yang sebentar. Karena kita semua menuju ke akhirat. Allah SWT bisa menggantikan orang yang jauh lebih baik daripada dia. Banyak sekali. Pada saat istri-istri Nabi SAW, pernah satu kali mereka sepakat untuk, hampir semuanya istri Nabi itu sepakat untuk minta dinaikkan nafkah. Ternyata, ya, pada saat mereka sepakat dan Nabi SAW tidak setujui, ya, itu sempat terjadi clash antara Nabi SAW dengan istri-istrinya. Pada saat itu Nabi SAW berikrar, beliau memboikot menghajar selama sebulan. Nggak ada yang diziarahi, nggak ada yang didatangin, nggak ada yang digaulin, nggak diajak ngomong, gitu kan? Selama sebulan. Lalu Umar radhiyallahu anhu mendengarkan. Umar lalu mengatakan, "Ya Allah, betapa hancurnya hidupnya Hafsah." Hafsah anak beliau, salah satu istri Nabi, gitu kan? Kalau dia telah diceraikan oleh Rasulullah SAW, ini musibah yang sangat besar dalam kehidupan kami, gitu kan? Lalu datanglah Umar radhiyallahu anhu ke rumah Nabi SAW. Waktu itu Nabi lagi berbaring dan beliau di atas tikar terbuat dari kayu, gitu kan, yang tersentuh dengan tanah sehingga sebagian perut beliau sisi kanannya itu ada yang melengket pasir. Lalu Umar waktu masuk memberikan salam dan Nabi SAW menjawab. Nabi tetap sambil baring. Lalu Umar berkata, "Ya Rasulullah, apakah Anda mengizinkan saya?" Kata Nabi SAW, "Ya, silakan wahai Umar." Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, pertanyaan pertama yang paling penting, apakah Anda menceraikan istri-istri Anda?" Kata Nabi SAW, "Tidak." Maka Umar mengatakan, "Alhamdulillah kalau begitu." Lalu lalu Umar radhiyallahu anhu tiba-tiba menangis. Terus Nabi tanya, "Kenapa kau nangis, hai Umar?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, raja-raja Persia, raja Romawi, semuanya tidur di atas dipan-dipan yang bagus, empuk, pendamping-pendamping yang mengipas mengipas tubuh mereka sehingga mereka tidak keringatan. Sementara Anda tidur di atas tanah dan berbekas seperti ini." Lalu kata Nabi SAW sambil duduk, "Wahai Umar, apakah kamu ragu dengan apa yang Allah janjikan untuk kita? Sesungguhnya kita orang-orang beriman memiliki akhirat dan mereka memiliki dunia." Dan mereka memiliki dunia. Tapi inti bahasan daripada riwayat ini adalah bagaimana Nabi SAW menghajar mereka. Pada saat itu turunlah ayat. Pada saat sudah sebulan, turun ayat. Pada saat itu turun ayat yang mengingatkan, Allah SWT mengatakan, kalau kalian, wahai wanita-wanita istri Nabi, tidak bisa mematuhi hukum Allah bersama Nabi, maka Allah bisa menggantikan untuknya istri-istri yang perawan, yang janda, yang baik, yang soleha, yang ini, yang itu, disebutkan semua sifat-sifat yang sangat banyak gitu kan, disebutkan
di dalam beberapa ayat Al-Quran. Tapi inti bahasan kita adalah, kalau seandainya kata para ulama, memang penyakit-penyakit dalam rumah tangga ini sudah, ya kalau kita bahasakan luka itu sudah borok ya, sudah rusak dan tidak bisa lagi diperbaikin, maka tidak ada kebaikan dalam mempertahankan, gitu kan? Nah ini salah satu pendapat atau pendapat yang sudah masyhur di kalangan ulama gitu. Nah diantaranya kalau memang pelanggaran-pelanggaran syariat yang besar dan sudah diingatkan berulang kali. Ada saya temukan berita pernah ada seorang ummahat kita yang bertahan sampai umur 50 tahun, itu dari pertama nikah sampai 50 tahun itu tiap hari digebukin. Tiap hari dipukul oleh suaminya. Dan ini sangat luar biasa aneh. Digebukin wajahnya, ditamparin. Sementara Nabi SAW mengatakan apa? Ya, bagi setiap suami, janganlah kalian menampar wajah, jangan ya mencaci maki, gitu kan? Dan jangan menghajar, jangan memboikot istri kecuali di rumah. Jadi tidak boleh menunjukkan kepada orang lain kalau lagi bertengkar dengan istrinya. Jadi dia tidak memboikot kecuali di rumah. Misalnya lagi diajak ngomong tidak menjawab untuk memberikan pendidikan, atau mungkin tidur terpisah ranjangnya, itu di dalam rumah, tapi nggak boleh di luar, gitu kan? Kalau kita sekarang tidak, bertengkar sedikit rumah tangga sudah kacau balau, semuanya orang tahu, gitu kan? Saya tadi sore ditelepon oleh salah seorang, tiba-tiba mengatakan, seorang perempuan mengatakan, Ustaz ada waktu nggak? Ya silahkan, ada apa? Saya kebetulan lagi mau ngetik materi tadi di rumah, kemudian tiba-tiba, ini ada suami saya yang mau bicara. Baik, suami tiba-tiba bicara, kemudian dia bicaralah suaminya tentang permasalahan yang terjadi dengan istrinya. Cukup panjang ceritanya. Jadi sementara ngobrol sama saya, sementara bertengkar sama istrinya. Istrinya bilang begini, suaminya bilang begini. Saya sambil dengar gitu. Lalu tiba-tiba karena sudah lama sekali. Terus bagaimana menurut Ustaz? Apa yang bagaimana ini? Saya tidak mengerti apa yang dibicarakan. Sebentar istrinya bilang, kamu jangan emosi. Sebentar ini jangan emosi. Ini apa ini gitu? Rumah tangga apa yang seperti ini gitu? Saya heran ya, kenapa harus ada rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran gitu? Kalian ini menikah tujuannya untuk membangun rumah tangga atau untuk berantem? Gitu kan? Kalau untuk berantem ya silahkan, tidak usah di rumah tangga, di pasar aja sekalian gitu kan. Rumah itu dibuat lampunya bagus, dibuat karpetnya bagus, dibuat lantainya bagus, ranjangnya diatur spraynya rapi supaya memang nyaman gitu kan. Ya kalau memang tidak bisa nyaman, untuk apa berumah tangga kan gitu. Jadi harus, dan ini harus diobatin dari awal, dari masalah-masalah yang apa namanya, yang perkara-perkara memilih pasangan tadi. Dan memang kalau sudah terlanjur ada kesatuan tidak baik, maka jangan dipertahankan, memang begitu. Makanya ulama mengatakan tolak dalam Islam, perceraian itu sebenarnya memang dibenci oleh Allah, tapi dia akan menjadi solusi bagi orang-orang yang terzalimi dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama masalah hijab. Ya, masalah hijab. Jadi itu kewajiban. Kemudian masalah yang kedua adalah salat. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Diperintahkan kepada setiap suami untuk memerintahkan istrinya sholat. Tapi tidak ada perintah mengatakan istri disuruh perintahin suaminya sholat. Tetap dia boleh ingatin, tapi beda tanggung jawabnya dengan suami. Suami memang bertanggung jawab sama, tanggung jawab terhadap anak dan terhadap istri sama. Harus dia suruh sholat, gitu kan? Diperingatkan, tidak bisa. Wa'mur ahlaka bis-shalah, harus kamu suruh mereka sholat, gitu kan? Tidak bisa tidak. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian. Kata ulama, keluarga yang paling pertama adalah istri, baru anak, gitu kan? Selamatkan dari api neraka. Dengan cara bagaimana? Mengingatkan mereka agar jangan melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang mendasar adalah masalah sholat, gitu kan? Ini termasuk. Kemudian yang ketiga adalah menuntun dia menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah rutin di rumah. Seperti misalnya masalah kerapian rumah. Ini banyak sekali juga kasus terjadi di antara akhwat kita. Mereka kena sibuk dengan prestasi-prestasi ijazah. Mohon maaf saya bahasakan ini ya, karena banyak kasus rumah tangga begitu. Atau sibuk dengan pekerjaan di kantor, akhirnya lupa rumah tangga itu tidak diurus. Ya, berantakan semua, tidak ada kerapian dalam rumah tangga. Padahal Nabi SAW mengatakan innallaha thayyibun, ya, la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, bersih dan tidak menerima kecuali yang baik dan bersih. Bisa masuk ke nafkah, pencarian, pendapatan kita yang baik, dan juga masuk kepada kehidupan kita sehari-hari. Allah SWT menyukai pakaian yang bersih, Allah SWT menyukai rumah yang bersih, kendaraan yang bersih. Semua itu memang harusnya begitu. Yang kita sayangkan sekarang umat Islam ini yang menonjol adalah kejorokannya. Masuk ke masjid, kamar mandinya masjid kotor semua. Kenapa ya gitu ya? Saya bingung. Kenapa harus kotor? Kenapa nggak disiram? Kenapa nggak disikat? Oh, kerannya masjid dekat rumah saya rusak. Kenapa Anda nggak beli dengan 30.000 rupiah, kasih pengurus masjid, ganti kerannya gitu kan? Oh, di sana masjidnya jorok.
berikan masukan gitu kan. Bersihin itu kesempatan kita cari pahala. Di rumah juga seperti itu. Jarang sekali saya temukan rumah umat Islam kalau kita masuk itu bersih. Kenapa nggak mau bersih, heran gitu kan? Harusnya bersih. Kalau nggak bisa kerja sendiri pakai pembantu, nggak ada masalah. Tapi ini tugas utama itu adalah para istri. Ini tugas utama, nggak bisa mengurus rumah gitu kan, mengurus rumah, menatanya dengan rapi. Bahkan ulama sepakat mengatakan rumah yang rapi dan wangi itu tidak dimasuki oleh setan. Di antara rumah yang tidak dimasuki oleh setan adalah rumah yang bersih dan rapi. Itu memang begitu, apalagi wangi, karena setan tidak menyukai bau-bau yang wangi. Sebagaimana ulama mengatakan apapun yang diperintahkan oleh Allah, di antaranya Nabi SAW memerintahkan kita agar selalu menjaga ya bau badan, menjaga penampilan, menjaga rumah yang rapi. Itu berarti juga yang apa yang diperintah itu tidak disukai oleh setan, maka setan pun akan menjauh dari tempat-tempat seperti itu. Makanya setan banyak bertengkar di rumah yang tua, yang kotor, yang tidak diurus oleh orang gitu kan. Itu baru mereka bertengkar di sana. Makanya harus dijaga. Dan ini penting sekali ya, penting sekali. Kalau saya bahasakan secara pribadi kepada istri saya mengatakan yang paling penting buat anak-anak, terutama anak perempuan adalah bagaimana dia bisa menjadi seorang istri yang baik dan dia kejar surga nanti dari situ. Itu nomor satu dulu. Nomor dua baru kejar ijazahnya. Gitu loh. Karena banyak orang enggak, kamu harus jadi dokter nak, kamu harus jadi insinyur, kamu harus jadi ini, jadi itu. Kemudian tidak ada urusan rumah tangga. Kadang-kadang orang tuanya memberikan kursus kilat, itu 5 menit. Atau 10 menit sebelum masuk malam pertama dengan suaminya. Nah nanti kamu begini ya, untuk 70 tahun ke depan, 5 bulan ke depan hidupnya itu dikursus dengan 10 menit. Dari mana itu? Nggak mungkin bisa terjadi kan gitu. Harus dari awal dibina, terbiasa merawat rumah, bersih dan segala itu sangat penting gitu kan, itu sangat penting. Jadi suami harus bisa memahami ini. Tentu untuk menjalankan ini kita juga butuh ilmu. Jadi suami harus baca buku, harus tahu apa yang dia kewajiban-kewajiban istrinya apa, dia bantu untuk menjalankan kewajiban itu. Makanya Nabi SAW dikatakan dalam hadis Bukhari, ada beberapa sahabat pernah datang mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa yang Rasulullah SAW kerjakan kalau beliau lagi di rumah? Lagi nggak ada kegiatan jihad, lagi nggak ada kumpul sama sahabatnya, nggak ada acara di luar rumah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengerjakan kegiatannya ya seorang laki-laki di rumahnya. Sahabat penasaran, apa itu? Kegiatan seperti apa? Ya dia membersihkan rumah, dia membantu saya untuk mengatur piring, dia menjahit sendalnya yang putus, gitu kan? Nabi SAW mengerjakan perilaku-perilaku itu, kata sebagian ulama hadis, agar memberikan contoh kepada istrinya, ini loh begini cara kerjanya. Karena kadang-kadang juga ada di antara kita suami yang mau semuanya tiba-tiba istrinya faham tanpa dididik, nggak bisa, gitu kan? Harus dididik, diberitahukan apa yang kita senangi, apa yang tidak disenangin, gitu kan? Sambil dibantu, karena itu sebuah kewajiban. Dikatakan di dalam hadis, di antaranya hadis yang sangat kental, dan ini satu-satunya hadis yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi dalam dosa besar ke-27 ini. Hadis yang riwayat Nabi SAW bersabda, ini diriwayatkan dengan isnad yang sahih oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadrak dan disebutkan dalam Kitabul Iman. Salasatun la yadkhulul jannah al-aqu liwalidayhi wad-dayyuth wa rajulatu an-nisa. 3 golongan manusia yang tidak akan masuk surga. Maksudnya kalau dia muslim meninggal sempat ada pelanggaran dari satu dari 3 golongan ini, dia pasti masuk neraka dulu. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau dia tidak sempat taubat, tidak sempat dimaafin, pasti masuk neraka dulu, gitu kan? Nanti setelah bersih baru masuk ke surga. Yang kedua jadi inti bahasan kita adalah, dan seorang suami yang tidak punya kecemburuan terhadap pelanggaran nista istrinya atau dayus. Lebih tepat istilah dayus ini adalah kata ulama, siapapun suami yang membiarkan istrinya melanggar hukum Allah, dari pamer aurat, dari nggak sholat, dari nggak ngurus rumahnya tadi yang kita sebutkan 3, maka dia masuk dalam ancaman ini. Dia bisa masuk neraka gara-gara perilaku istrinya, Jadi tanggung jawab dia, kewajiban dia, nggak bisa tidak gitu. Dayus, ya. Jadi dia harus menjalankan itu. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, dan perempuan yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki atau sebaliknya. Laki-laki yang menyerupai perempuan. Ini juga termasuk ya akan dapat siksaan pada hari kiamat kalau meninggal tidak sempat taubat. Tapi jadi inti bahasan kita adalah yang kedua, dayus, ya. Laki-laki yang membiarkan. Berapa banyak laki-laki subhanallah, saya tidak tahu kenapa bisa ada ini ya. Apakah memang karena terdidik dengan lingkungan atau apa yang dia nonton atau apa yang dia baca selama dia hidup.
Dia bangga pada saat melihat istrinya justru dandan dan bahkan kelihatan sebagian besar aulatnya pergi ke acara perkawinan, keluar bersama-sama dengan dia, dan dia bangga dengan itu. Ini kata ulama contoh yang paling kental tentang dayyuth. Ya, malah dia dianggap seperti laki-laki yang tidak punya sama sekali kecemburuan dengan istrinya. Dibiarin istrinya, semua orang menikmatin apa yang dimiliki oleh istrinya gitu kan. Bahkan itu bisa mengundang istrinya akhirnya diganggu oleh orang lain. Atau istrinya karena bangga dengan kecantikannya akhirnya dia bergaul juga dengan orang lain dan rumah tangganya berantakan. Akhirnya dia sakit hati sendiri. Dan banyak sekali terjadi seperti itu. Ini diantaranya. Ya, berapa banyak orang-orang yang laki-laki tidak tahu hukum-hukum Allah. Saya pernah bahasakan begini jemaah sekalian rahimakumullah. Rumah itu harus ada wilayah haram. Apa itu wilayah haram? Wilayah yang tidak boleh orang lain masuk. Memang begitu. Kalau dalam Islam, Anda kalau baca buku-buku yang mengatur rumah Islami, itu biasanya disebutkan, harus di rumah itu ada wilayah haram. Wilayah haram itu wilayah yang tidak boleh orang lain masuk, misalnya kamar tidur. Memang tidak boleh sembarangan orang masuk gitu kan. Makanya Allah SWT juga menyebutkan dalam Al-Quran, kalaupun anak-anak kita sendiri mau masuk ke kamar tidur itu harus minta izin dulu. Itu pun di waktu-waktu tertentu. Tidak boleh sembarangan mereka masuk ke kamar tidur. Apalagi orang lain. Berapa banyak saya lihat dalam rumah tangga orang Islam di Indonesia, luar biasa gitu. Kalau dia punya supir, supirnya masuk sembarangan, masuk ke dalam-dalam sampai ke dalam kamar. Ataupun orang-orang yang umumnya bukan mahram, baik si istri gitu kan. Makanya semestinya harus ada batas-batasan yang tidak boleh sembarangan orang lewat di situ, gitu kan. Ini wilayah-wilayah haram. Termasuk juga kalau misalnya istri sudah terbiasa duduk di satu tempat yang tidak tutup aurat, maka berarti di situ juga tidak boleh ada laki-laki yang bukan mahramnya. Kalaupun harus ada masuk terlintas, ada si suami tadi dan si istri juga menutup auratnya. Ya, ada penyakit yang besar di Indonesia ini, banyak perempuan kita itu merasa pakai jilbab wajib kalau di luar rumah. Di dalam rumah nggak wajib. Jadi kalau di luar baru pakai gitu kan. Tapi kalau dalam rumah ketemu sama siapapun nggak ada masalah, nggak pakai jilbab. Ini kekeliruan. Dari mana? Yang disuruh tutup aurat bukan di luar rumah, tapi kalau ketemu dengan yang bukan mahram gitu kan. Sudah jelas. Kalau bukan ayah, bukan saudara, bukan paman, ya bukan suami, bukan adik, bukan anak, maka tidak boleh gitu kan. Jelas dilarang. Dan dilarang, yang larang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan pahala kalau patuh dan Allah akan menghukum kalau melanggar gitu kan. Jadi sangat jelas. Makanya ada wilayah haram di rumah. Harus ada wilayah-wilayah haram. Ada batasannya. Ya, bukan berarti di sini wilayah haram itu berarti semua serba tertutup, tidak. Tapi yang jelas ada wilayah tertentu yang memang kalau harus ada orang lain yang masuk, maka lebih baik dia diikutin atau ditutup aurat kalaupun ada si istri atau anak perempuan kita gitu kan. Berapa banyak rumah malah yang masuk pencuri di dalamnya itu karena orang-orang sudah leluasa mengetahui kondisi kamarnya di mana, ya tempatnya seperti apa. Orang sudah tahu bagaimana ya kondisi dalam rumah itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Lalu beliau mengatakan, maka barang siapa yang mengira istrinya melakukan perbuatan keji atau melanggar agama dan mengacuhkannya, pertama sering kali terjadi karena cinta padanya. Jadi ada banyak suami tidak mau tegur istrinya. Kenapa? Cinta. Tapi salah cintanya. Kalau cinta itu semestinya mengingatkan kesalahan gitu kan, membenarkan yang salah menjadi baik. Kalau dia benar didukung, harusnya begitu. Atau karena dia menanggung hutang terhadapnya sehingga dia lemah di hadapan istrinya itu, atau mungkin istrinya pernah meminjamkan uang, atau mungkin orangnya karena kaya, atau karena berwibawa, atau karena berpendidikan, maka dia tidak mau menegur istrinya. Nggak bisa. Anda harus tahu tugas Anda sebagai suami, dan Anda juga yang menjadi istri nantinya, atau yang sudah menjadi istri sekarang, harusnya memahami suami itu adalah ya tempat kita, tempat orang atau seseorang yang harus bertanggung jawab terhadap diri Anda. Jadi kita harus bisa memberikan kesempatan, bukakan kesempatan dia untuk memberikan masukan kepada kita. Ingatlah Umar radhiyallahu anhu berkata, aku akan terus berterima kasih sepanjang hidupku kepada seseorang yang mengingatkan satu aibku. Jadi kalau ada yang mengingatkan kesalahan kita itu adalah satu hal yang luar biasa, karena aib itu tiba-tiba selesai pada saat itu dan kedepannya kita akan lebih baik. Tapi kalau tidak, maka kita akan terus dalam kesalahan sampai meninggal dunia, dan ini berbahaya, ada tanggung jawabnya hari kiamat gitu kan. Kemudian dikatakan, atau karena maharnya terlalu mahal. Jadi kalau maharnya terlalu mahal, dia merasa rugi, menceraikan atau mengingatkan, akhirnya dibiarin aja dalam kesalahannya. Atau karena dia memiliki anak-anak yang masih kecil, dan dia terikat hatinya dengan anak-anak tersebut, yang akan menyebabkan istrinya mengadukan kepada hakim atau kepada keluarganya dan menuntutnya, yang akan mewajibkan dia menanggung pengurusan mereka dan akhirnya menyiapkan pembiayaan atau dana yang sangat besar.
Kata Imam Ghazali rahimahullah, dia bukanlah laki-laki yang baik menjadi pengantin bagi istrinya. Jadi sebenarnya orang-orang begini tidak baik jadi suami. Jadi istri-istri diingatkan oleh Imam Ghazali, justru tidak baik suami kalau ada begitu. Kalau dia katakan saya kena cinta sama kamu, nggak apa-apa deh kamu nggak pakai jilbab, itu berarti nggak benar. Itu bukan cinta namanya. Membiarkan saya dalam dosa gitu kan, nggak boleh. Mesti dia ingatkan, dia rangkul untuk supaya meninggalkan kesalahan itu. Dan tidak ada kebaikan, kata beliau, bagi suami yang tidak memiliki rasa cemburu atau ghirah. Jadi kecemburuan dalam Islam itu salah satu sifat mulia, salah satu sifat yang mulia. Tapi cemburunya bukan cemburu buta, cemburu pada saat terjadi pelanggaran agama. Poin pentingnya, ini kita tutup materi kita dengan ini. Jangan pernah Anda cemburu kecuali kalau terjadi pelanggaran agama. Hanya itu saja. Selain ini nggak ada kecemburuan, gitu kan? Makanya Nabi SAW dikatakan selalu senyum, selalu murah hati, selalu mudah, ya, untuk dilihat wajah itu menyenangkan, ya, selama tidak terjadi pelanggaran agama. Tapi kalau sudah pelanggaran agama yang terjadi, maka wajah beliau memerah dan beliau marah, gitu kan? Pernah Aisyah radhiyallahu anha menggantung sebuah gorden di rumahnya, itu ada gambar burungnya, lukisan. Lalu akhirnya Nabi SAW masuk, tiba-tiba raut wajah beliau berubah, gitu kan? Lalu Aisyah mengatakan, aku mengetahui Rasulullah tidak menyukai. Lalu aku bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, turunkanlah wahai Aisyah, rumah yang ada gambarnya tidak dimasuki oleh malaikat. Ya, tidak dimasuki oleh malaikat. Turunkan oleh Aisyah, tapi Nabi SAW tegas pada saat itu. Setiap suami dituntun untuk tegas, tapi tidak keras, ya. Bedakan antara ketegasan dan kekerasan, ya. Beda. Kekerasan mutlak nggak boleh. Sekali lagi tolong, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga dalam Islam, tapi ketegasan ada. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini Allah haramkan, ya. Ini Allah ini. Ayo bangun sholat, kamu harus sholat, kamu harus tutup aurat, kamu harus begini. Itu tegas namanya, tapi tetap dengan kondisi yang baik, mengingatkan dengan kondisi yang baik. Tapi bukan kekerasan, ya. Mungkin istrinya dijadikan sebagai samsak untuk tiap hari dipukul, gitu kan? Nggak bisa itu. Dari mana ajarannya? Anda bukan seorang Muslim kalau begitu. Bukankah Anas radhiyallahu anhu berkata kepada kita semua dalam hadis Bukhari Muslim, beliau mengatakan, saya menjadi pembantu di rumah Nabi SAW selama 10 tahun, belum pernah saya temukan Nabi SAW itu berkata-kata kasar, ya, bukan tegas, berkata kasar kepada istri-istrinya, apalagi sampai memukul juga pembantu-pembantunya. Jadi ada adab-adabnya memang dalam mengingatkan rumah tangga itu. Kemudian masalah kecemburuan saya katakan tadi cuma dalam pelanggaran hukum agama. Jadi kalau seandainya suami Anda, ya, atau istri Anda tidak melanggar hukum Allah, maka bukan cemburu situ, bukan tempatnya itu. Ya, seperti misalnya ada banyak terjadi rumah tangga pecah gara-gara si istri cemburu kepada suaminya karena sering menziarahi ibunya. Ini bukan tempatnya, karena memang si suami punya kewajiban bakti sama ibunya sampai dia meninggal, ya kan? Beda dengan Anda memang seorang istri itu sudah pindah ketaatannya kepada suami. Tempatkan kecemburuan pada tempatnya, gitu kan? Tadi sore kasus yang sama, 2 kali datang masalah rumah tangga ini. Tapi subhanallah saya tidak tahu kalau bahasan malam ini masalah rumah tangga, ya gitu. Jadi ada lagi yang satu datang gitu mengatakan, Ustadz saya mau cerai. Loh kenapa kok mau cerai, ada apa ini? Ya ini istri saya nggak cocok sama ibu saya. Terus saya bilang begini, kalau Anda mau bijaksana, lihat siapa yang salah, dan setiap ada masalah kerucutkan masalah itu. Jadi jangan kemana-mana bahasannya. Jadi api itu selalu ada matanya, ada intinya, inti api itu, gitu kan? Pemadam kebakaran itu kalau lagi kebakaran biasanya ada tim yang masuk ke dalam tuh untuk nyari di mana inti api. Inti api itu kalau dipadamkan, yang lain mudah dimatikan. Kalau ini disiram setengah mati tapi Pak ini inti apinya nggak dikena, maka percuma, tetap terbakar aja berjam-jam, gitu kan? Jadi apa permasalahannya? Itu dikerucutkan. Oh, istri saya nggak cocok sama ibu saya. Baik, apa masalahnya? Tanya kepada ibu, masalahnya apa istri saya? Tanya kepada istri, masalahnya ibu saya apa? Tangkap permasalahan dari mereka berdua. Siapa yang salah disalahin? Maaf ya, karena Anda yang salah. Maaf, ibu yang salah karena semestinya harus begini. Allah menjelaskan begini. Kembalikan kepada agama Allah, maka akan baik semuanya, gitu kan? Tidak ada masalah. Oh begitu ya Ustaz? Iya begitu, gitu kan? Jadi lebih mudah. Kalau kita selalu mau, oh nggak bisa ibu saya begini, oh anak saya istri saya begini, susah. Milih yang mana? Ini jadi serba salah. Anda kalau menjadi seorang istri harus tahu, suami punya kewajiban bakti dengan orang tuanya. Maka jangan bentrok dengan poin itu. Dukung dia untuk bisa silaturahim kepada ibunya. Kalau perlu suruh, temenin sama-sama ke sana. Oh mertua saya cerewet, nggak apa-apa. Ya, itu sudah resiko Anda nikah sama anaknya, gitu kan. Terus mau diapain? Mau diberhentiin? Nggak bisa cerewet, nggak bisa, sudah tahun-tahunan begitu, gitu kan. Jadi nggak mungkin.
Jadi caranya ya sabar, laluin. Karena tidak mungkin manusia lewat di muka bumi tanpa cobaan, nggak bisa. Nabi SAW aja dicoba dalam kehidupannya, apalagi kita gitu kan. Dan cobaan itu datang sebenarnya agar melatih kita punya pengalaman hidup. Dari pengalaman hidup kita bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi cemburu itu hanya boleh pada pelanggaran hukum Allah. Kalau tidak maka tidak usah, ya tidak ada masalah. Dan ingat, sibukkan diri Anda dengan amal-amal soleh. Rumah tangga jadikan kesempatan untuk mendapatkan pintu surga dari situ. Di rumah kita itu sebenarnya luar biasa, banyak sekali jalan menuju ke surga. Dari suami, dari istri. Istri itu dengan senyum aja kepada suaminya, kemudian bawain makan dan minuman sudah pahalanya besar. Sampai ulama mengatakan kalau setiap istri tahu, kalau dia hidangkan makanan atau melayani suaminya, yaitu pahalanya besar hari kiamat, mereka tidak akan membiarkan sedikit pun detik kehidupan mereka yang tidak melayani suaminya. Makanya kata Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, beliau berkata, aku melayani suamiku dalam segala kebutuhannya, termasuk aku siapkan makanannya, aku bersihkan bajunya, aku urus anak-anaknya, bahkan aku menggantikan sepatu kudanya. Ya, kata Asma radhiyallahu anha, pemahaman tentang mengejar surga dari suami itu penting gitu kan, sehingga tidak selalu membebankan dia pada hal-hal itu. Ini orang adalah Allah titipin terdekat dengan saya, paling gampang untuk masuk ke dalam surga. Sama sebaliknya, suami juga begitu. Ini istri saya, Allah suruh naungin, dikasih makan. Bukankah Nabi SAW mengatakan, semua yang engkau sedekahkan di jalan Allah, itu akan dinilai pahala di sisi Allah sampai sepotong makanan yang engkau letakkan di mulut istrimu. Semua pahala. Kenapa nggak dikasih makan? Kenapa nggak dikasih senang? Kenapa nggak dikasih pakaian gitu kan? Yang penting jangan berlebihan. Jadi nikmatin kehidupan rumah tangga menjadi sesuatu yang baik. Cuma memang Anda juga perlu ketahui, Bapak Ibu sekalian, kalau di luar rumah tangga itu setan yang goda kita 10, di rumah tangga 100. Gitu. Karena bisa apa saja yang bisa membuat pertengkaran dibuat sama dia, dipicu. Karena dalam hadis, kita tutup dengan hadis ini, hadis sahih, kata Nabi SAW, iblis memiliki memiliki singgasana di atas air di lautan. Gitu kan? Setiap hari anak cucunya melapor, saya baru membuat orang berbohong, saya baru membuat orang ini, saya baru membuat orang itu. Banyak dilaporkan, bagi iblis biasa saja. Nanti datang satu anak cucunya yang mengatakan, saya baru membuat suami istri cerai. Oleh iblis diangkat itu, orang cucunya itu diangkat, didudukin di sebelahnya dan berhenti tugasnya. Jadi anggap itu perbuatan yang paling luar biasa, prestasi yang tertinggi bagi iblis. Makanya hati-hati dalam rumah tangga. Kita harus berlapang dada untuk menerima kesalahan dan kekurangan pasangan, lalu memaafkan. Kata Nabi SAW, manusia yang paling baik adalah manusia yang mudah memaafkan, gitu kan? Manusia yang mudah. Dan Allah SWT juga mengatakan, waladina, dan orang, artinya begini, dan orang-orang kalau seandainya mereka yang benar, ada orang yang salah, hum yagfirun, mereka mengampuni, mereka memaafkan kesalahan-kesalahan itu. Dan memaafkan itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.